Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih. Ja'ala fi qasasil awwalin ibratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirin minhum wal ansar. Wa sallama tasliman katsiran ala al-istimrar. Amma ba'du. Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamu lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwi kahil, man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi manzili matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa zidna fahman nabiyyin wa hasanal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatabil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi dharain. Radhiyallahu ankum. Ibtida'uhu wa intiha'uhu yabtadi'u hadha at-tarikhu min yawmi wulida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ay mundu 53 sanatan qabla al-hijrati wa yantahi bi wafatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da ashri min al-hijrati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau. Permulaan dari sejarah atau permulaan dari sirah nabawiyah membahas tentang hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakhiri sirah nabawiyah ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kajian tentang sirah nabawiyah dimulai di saat Nabi lahir dan diakhiri di saat wafatnya beliau, yakni sejak 53 tahun sebelum hijrah dan berakhir dengan wafatnya beliau sesudah 10 tahun dari hijrah. Hakikat keberadaan Nabi sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam, Nabi adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Bahkan kenabian beliau sudah dilantik beliau menjadi Nabi di alam arwah. Beliau sudah diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi. Begitu juga sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad telah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya
seluruh manusia, siapapun dia yang namanya manusia, pasti berasal daripada anak keturunan Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam diberikan julukan Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Tahdhibul Asma'i wal Lugat. Nabi juga memiliki gelar bapak. Gelar Nabi Al-Abu Al-Akbar, bapak yang paling terbesar, termasuk Nabi Adam alaihi salam. Secara hakikat posisinya itu sebagai anak. Bapaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya bapak pasti lahir dulu. Setelah bapak ada, baru adanya anak. Jadi hakikatnya yang bapak itu adalah Rasulullah. Semua kita ini anak, termasuk semua para nabi. Ini kalau bicara hakikat. Nah, sebab itulah Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Bahani menyatakan bahwa Nabi Muhammad Al-Abu Al-Akbar li jami'il mawjudat. Nabi Muhammad adalah bapak yang terbesar bagi seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lahir 164 wafat 241 Hijriah di dalam Musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang lahir 384 wafat 458 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir 321 Hijriah wafat 405 Hijriah. Beliau mengatakan Sahihul Isnad, hadis ini sahih secara sanad. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inni indallah la khatimun nabiyyin." Sesungguhnya saya di sisi Allah adalah penutup dari seluruh para nabi. Wa inna Adam la munjadilun fi dhilmatin. Sedangkan Nabi Adam masih berbentuk tanah. Maksudnya bahwa Nabi sudah dilantik menjadi seorang nabi, Nabi Adam belum diciptakan, masih berupa tanah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Tanah yang Allah ciptakan kemudian menjadi Nabi Adam tanah pilihan, bukan tanah biasa. Golongan para sufi meyakini bahwa tanah tersebut berasal dari surga yang bersih, bukan tanah yang diterjemahkan secara bebas lumpur, tapi dia tanah pilihan. Kemudian terciptalah Nabi Adam. Nabi katakan Nabi Adam masih berbentuk tanah. Saya sudah dilantik di sisi Allah menjadi penutup para nabi. Berarti posisi Nabi Muhammad adalah bapak secara hakikat. Nanti di dunia beliau lahir baru berasal daripada anak turunan Nabi Adam. Hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ada satu sahabat namanya Maisar Abdibbi atau Abdurbi. Dia bertanya kepada Nabi. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyya?" Wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Maka Rasul menjawab, "Kuntu nabiyya wa Adam baina ruhi wal jasadi."
saya telah dilantik menjadi nabi. Nabi Adam ruh dan jasadnya belum menyatu. Fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, bainal ma' wa tin, Nabi Adam masih berupa air dengan tanah yang belum dicampur. Nabi Muhammad sudah dilantik menjadi nabi. Jadi luar biasa pangkat Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam tidak asing dengan nama Nabi Muhammad. Kenal betul siapa Rasulullah. Sekalipun waktu itu Nabi belum diwujudkan dan dilahirkan di alam dunia. Tapi Nabi Adam berdoa dalam satu riwayat, ya Rabbi bihurmati hadzal walad irham hadzal walid. Wahai Allah, dengan kehormatan anak ini yang dimaksud Nabi Muhammad, maka rahmatilah ayah ini. Bahasa ayah ini ketika sudah di dunia, karena Nabi Adam paham dari keturunannya nanti akan lahir Nabi Muhammad SAW. Dianggap Nabi Muhammad sebagai anak di alam dunia, tapi kalau di alam hakikat beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah ayahnya. Ketika di alam dunia, Nabi Muhammad dianggap seperti anaknya karena berasal dari keturunan. Tapi lihat uslub doanya Nabi Adam, ya Allah, dengan kehormatan anak ini, tolong rahmatilah ayah ini. Saking beliau fahami bahwa Nabi Muhammad ini adalah sesosok manusia yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga Nabi Adam berdoa pun meminta kepada Allah lewat keberkahan, lewat pangkat derajat Nabi Muhammad SAW, walaupun disebut sebagai anak. Ya Allah, dengan kehormatan anak ini, maka rahmatilah ayah ini. Waktu Nabi Adam berdoa dengan uslub seperti itu, Allah menjawab, ya Adam, kata Allah, lau tasyaffa'ta ilaina bi Muhammadin fi ahli samawati wal ardi la syaffa'na. Wahai Adam, kalau kamu meminta syafaat kepadaku, kata Allah, dengan membawa nama Nabi Muhammad, jangankan hanya kepada manusia, kamu meminta juga syafaat bagi seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, saya akan berikan syafaat itu. Dengan syarat kamu bawa nama kekasihku Muhammad SAW. Di riwayat Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan riwayat lamma ktarafa Adam, ketika Nabi Adam melakukan kesalahannya bukan dosa, sudah pernah kita bahas, para nabi tidak punya dosa, tapi mereka merasa melakukan dosa. Lamma ktarafa Adam bil khati'ati, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, aku meminta padamu dengan haknya Nabi Muhammad, tolong ampuni kesalahanku. Allah jawab, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu ba'dahu. Wahai Adam, dari mana kamu mengenal Muhammad padahal aku belum ciptakan dia? Maknanya belum ciptakan di alam dunia. Kalau di alam ajali sudah diciptakan. Ini juga jangan sampai kita memahami bahwa Allah tidak tahu, makanya Allah bertanya. Gak boleh. Allah gak boleh ada pertanyaan.
Yang namanya pertanyaan talabu syai'in lam yakun ma'rufa min qabl. Apa sih arti pertanyaan? Meminta satu pengetahuan yang sebelumnya tidak tahu. Itu namanya bertanya, itu bertanya. Maha suci Allah daripada bertanya. Allah tidak boleh bertanya, sebab bertanya sebelumnya tidak tahu. Ilmunya Allah segala sesuatu Allah tahu. Tapi di situ untuk mengajak berbicara Nabi Adam, bukan karena Allah tidak tahu. Memulai obrolan untuk memuliakan Nabi Adam dan juga untuk menunjukkan siapa sih Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan, wahai Adam, dari mana kamu mengenal Muhammad? Padahal aku belum menciptakannya. Maka Nabi Adam menjawab, ini adalah riwayat ya. Dalam riwayat disebut Muhammad. Tapi kalau kita menambah dengan gelar Nabi Muhammad atau Sayyiduna Muhammad. Kata Nabi Adam, ya Rabbi, lamma khalaqtani wa nafahta fiyya min ruhi, rafa'tu ra'si fara'aitu ala gawaibil arsy maktuba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai Allah, ketika kau ciptakan aku dengan kekuasaanmu dan kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, di saat aku hidup, aku melihat di tiang-tiang arsy, di situ ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya lihat ada tulisan itu. Fa'alimtu annaka lam tudif ismaka ila ismi illa ahabba khalqi ilaika. Fa'alimtu, maka saya yakin. Kata alim itu artinya saya mengetahui, tapi di riwayat ini maknanya saya yakin. Saya yakin bahwa sesungguhnya tidaklah engkau menyandangkan atau menyandingkannya namamu dengan namanya, melainkan saya yakin dia adalah makhluk yang paling engkau cinta. Maka Allah Ta'ala menjawab, salat ya Adam, sungguh engkau benar wahai Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling saya cintai, kata Allah. Ini gelar luar biasa, dicintai oleh pencipta alam semesta beserta isinya, bukan dicintai oleh makhluk. Gak ada tandingannya. Gelar yang semacam ini tidak ada tarafnya, tidak ada tandingannya. Itu khusus hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Memang benar, hamba-hamba Allah yang lain Allah cinta, malaikat Allah cinta, para nabi lainnya Allah cinta, orang-orang soleh juga dicintai Allah. Tapi cinta yang kepada Nabi ini hanya satu. Modelnya itu yang paling tertinggi itu hanya satu, hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya lafaznya tafdil ahad. Kamu benar wahai Adam, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Ifa'altani bihaqqihi, fi riwayat ifa'altani bihaqqi Muhammadin. Ghafartu, ketika kamu berdoa meminta padaku dengan menyebut nama Nabi Muhammad, aku akan ampuni seluruh dosamu. Is'altani bihaqqihi ghafartu. Kemudian Allah tegaskan di sini, laula Muhammad
ma khalaqtuka, wahai Nabi Adam, seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka aku tidak ciptakan engkau. Diciptakan Nabi Muhammad SAW adalah tujuan penciptaan dari segala yang Allah ciptakan. Kenapa demikian? Sebab tujuan Allah ciptakan makhluk, terutama kita yang dikasih kemuliaan. Makhluk yang paling mulia 3. Yang lainnya itu di bawahnya. Yang istimewa 3 makhluk karena diberi akal. Manusia, malaikat, bangsa jin. Ini ketiga-tiganya diberi akal. Kenapa mulia? Karena akal. Karena dengan akal mereka bisa ibadah kepada Allah. Kalau hewan tidak dikasih akal, maka tidak ada beban ibadah. Dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi dikasih akal, maka menjadi mulia. Nah, kemuliaan akal ini nanti berhubungan dengan ibadah. Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Nah, ibadah yang paling terbaik ibadahnya siapa? Ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas menafsirkan liya'rifu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenalku. Siapa yang paling mengenal Allah di alam semesta ini? Tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Maka tujuan penciptaan segala sesuatu adalah ibadah, dan ibadah yang paling ideal, yang paling sempurna adalah ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itulah kalau Allah tidak ciptakan Nabi Muhammad, kita tidak diciptakan. Dan sebab Allah merencanakan menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah ciptakan manusia. Kalau manusia diciptakan harus ada tempat, maka Allah ciptakan bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan oksigen, Allah ciptakan langit, dan pada akhirnya ketika ibadah taat Allah balas dengan surga. Maka surga juga diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Laulaka ma khalaqtul jannata. Kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan surga. Ada riwayat tersebut. Terlepas dari hilaf di kalangan ahli hadis, apakah hadis ini dhaif dan seterusnya, apakah hadis ini hasan, tapi substansinya sesuai dengan Al-Quran. Bahwa Allah ciptakan jin manusia tujuannya untuk ibadah, dan ibadah yang paling terbaik adalah ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Itu hakikat sebelum Nabi lahir. Namanya sudah dimuliakan oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Kami telah tinggikan namamu. Ketika lahir ke dunia, situlah titik awal pembahasan sirat nabawiyah. Beliau lahir ke dunia. Kapan beliau lahir ke dunia? Kalau hitungan Masehi, tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Tanggalnya ada sebagian ulama menyebut 20 April. Ada yang menyebut 21 April. Ada yang menyebut 22 April. Ada di kitab Ar-Rahimul Mahfud karya Sufi Rahman Mubarfuri. Ada juga di kitab Nurul Yakin. Beliau lahir di hari Senin, kesepakatan. Kalau ada orang mengatakan enggak, Nabi lahir di hari Selasa, wajib ditolak. Atau hari Rabu, wajib ditolak. Sepakat para ulama. Ibnu Abdul Bar mengatakan la khilafa annahu wulida fi yaumil Itsnain. Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali di kalangan para ulama bahwa Nabi dilahirkan di hari Senin. Begitu juga pendapat Ibnu Zawz al-Baghdadi. Begitu juga pendapat dari Imam Nawawi.
ittafaqu ala annahu wulida fi yaumil itsnin. Telah bersepakat seluruh para ulama tanpa terkecuali bahwa Nabi dilahirkan di hari Senin. Dari mana mereka bisa bersepakat para ulama? Karena Nabi sendiri yang menyebutkan. Ketika Su'ila ditanya Nabi tentang puasa di hari Senin, Nabi biasa rutin puasa Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Ditanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, kenapa engkau senang puasa hari Senin dan hari Kamis? Kata Nabi, tu'rad al-a'mal, diangkat amal ibadah itu yaumul itsnin wal khamis, di hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya sangat senang ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, ditanya lagi kepada Nabi, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmihi fi yaumil itsnin, tentang puasa Nabi di hari Senin. Nabi menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi. Kenapa saya berpuasa di hari Senin? Karena hari itu saya dilahirkan. Nah, jelas ulama sepakat, karena Nabi mengatakan saya dilahirkan di hari Senin. Nggak bisa diambil pendapat lain. Nah, ini menunjukkan juga bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan di alam semesta ini adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau tanpa lahir ke dunia, maka ini agama akan sampai kepada kita. Kita mungkin saat ini yang kita sembah batu, pohon. Mungkin saat ini kita gak mengenal hukum, mana yang halal, mana yang haram. Mungkin saat ini kita tidak mengenal akhlak yang mulia. Mungkin saat ini kita tidak mengetahui ada alam setelah wafatnya kita, alam barzakh, ada hari kiamat, ada surga, ada kehidupan setelah wafatnya kita. Ini semua berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, menulis satu kitab berjudul An-Ni'matul Kubra, nikmat terbesar dengan lahirnya Nabi Muhammad. Itu judul kitabnya, An-Ni'matul Kubra fi Maulidi, atas hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama mereka perhatian dengan hari lahirnya Nabi. Di situ Nabi mengatakan sunnahnya berpuasa di hari lahirnya Nabi setiap hari Senin. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di dalam kitab Fathul Bari mengatakan puasa sebagai simbolik amal soleh, sehingga bisa juga kita peringati hari lahir Nabi bukan hanya dengan puasa tapi semua amal soleh. Nah, saya mau sedekah di hari Senin, kenapa? Hari Senin hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Boleh. Yang nggak boleh sholat khusus. Ada sholat khusus hari lahir Nabi. Usolli, ya pakai usolli, sunnati maulid Nabi Muhammad SAW. Harus ada keterangan. Tapi kalau sedekah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, sedekah boleh, baca Al-Quran boleh, adakan acara ceramah tentang maulid Nabi boleh, semua amal-amal soleh itu di hari Senin. Maka Nabi peringati setiap Senin 7 hari sekali. Dan di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang hari lahir Nabi Isa. Allah sebutkan juga tentang hari lahir Nabi Yahya. Artinya hari lahir mereka itu dianggap sangat penting. Itu.
Nah, bagaimana hukum merayakan ulang tahun? Tergantung acara ulang tahunnya isinya apa. Kalau isinya di situ amal-amal soleh, boleh kata sohibul kita ada ikut nafis. Tapi kalau ikut tradisi-tradisi yang menyimpang, yang kegiatannya di situ ada hal-hal yang haram, maka menjadi haram. Tapi kalau kita siasati, bisa jadi medan dakwah. Ya, medan dakwah. Ternyata acara ulang tahun isinya ceramah, isinya zikir bersama, isinya apa? Sedekah, memberi makan dan seterusnya, menjadi amal soleh. Nabi Isa disebutkan di surat Maryam hari lahirnya, di surat Maryam ayat 33, ya, Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraan di hari lahirku, kata Nabi Isa. Assalamu alayya, kesejahteraan atau keselamatan atas diriku di hari aku lahir. Wa yawma amutu, dan di hari aku akan meninggal. Mereka meninggal juga dapat keselamatan. Wa yawma ub'atsu hayya, dan juga keselamatan dan kesejahteraan di hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Kata yang dicatat hayya, yang namanya hidup harus terdiri ruh dan jasad. Kalau ruh saja bukan disebut hidup dalam terminologi kita. Orang kalau jasadnya tanpa ruh, kita sebut apa? Orang meninggal. Ruhnya ada kelihatan, ruhnya ada. Nabi Isa mengajarkan akidah bahwa suatu saat kita semua akan bangkit di hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Min waraihim, di belakang mereka ada hari yauma yub'atsun, hari mereka akan dibangkitkan. Min waraihim ila yaumi yub'atsun, ayatnya min waraihim ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada hari mereka dibangkitkan. Jadi dibangkitkan dalam keadaan ruh dan jasad. Sebab pemahaman lain dari firqah yang lain, mereka mengatakan bahwa nanti di hari kebangkitan yang bangkit hanya ruh saja, tidak dengan jasad. Nah, ini dibantah dengan ayat ini, bahwa dibangkitkan secara hidup artinya dengan ruh dan jasad. Nah, ini diperkuat oleh pendapat Imam Ghazali dan para ulama Asy'ariyah dan ulama-ulama ahli kalam lainnya. Di surat yang sama, surat Maryam ayat 15, Allah ceritakan hari lahirnya Nabi Yahya. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan bagi dia, Nabi Yahya, di hari dia dilahirkan, dan di hari dia akan meninggal, dan di hari dia akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Apa ayatnya ada lafaz hayya tidak di situ? Yang boleh boleh. Saya takut yang salah. Apa yub'atsu hayya atau tanpa hayya? Surat Maryam ayat 15. Ayat ini juga Allah Ta'ala menginformasikan bahwasanya Nabi Yahya dilahirkan, Allah berikan keselamatan dan kesejahteraan di hari dilahirkan beliau. Itu menunjukkan bahwa hari lahir para nabi satu hal yang sangat penting, sehingga Allah menyebut di dalam Al-Quran. Karena awal tersampaikan agama ini lewat keberadaan adanya para nabi, dan awal keberadaan mereka di dunia yaitu dengan dilahirkannya mereka ke alam dunia. Itu Nabi Isa pernah bertemu dengan Nabi Yahya. Nabi Isa mengatakan,
wahai Nabi Yahya, engkau diberikan keistimewaan yang aku tidak miliki. Padahal derajatnya Nabi Isa dari sisi pangkat sebagai Nabi itu lebih mulia dari Nabi Yahya. Nabi Isa derajatnya lebih mulia dari Nabi Yahya. Tapi Nabi Isa mengatakan ada satu kemuliaan yang Allah berikan hanya untuk dirimu dan aku tidak memiliki kemuliaan itu. Kata Nabi Yahya, apa itu? Ketika Allah menceritakan hari lahirku, bukan Allah yang ceritakan, saya yang cerita. Kan Nabi Isa mengatakan dalam Al-Quran terabadikan kesejahteraan, Assalamualaikum atas diriku di hari aku dilahirkan. Berarti Nabi Isa sedang menceritakan hari lahirnya. Assalamualaikum yauma wulidtu. Dan hari aku wafat, aku juga cerita. Wa yauma amutu, dan di hari aku akan meninggal. Dan di hari aku akan dibangkitkan. Aku yang cerita. Tapi yang luar biasa, kalau hari lahirnya kamu, Allah yang cerita. Makanya kata gantinya di situ salamun, kesejahteraan alaihi, atas dirinya. Dirinya Nabi Yahya, yauma wulida, hari di mana dia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan hari di mana dia akan meninggal, wa yauma yub'atsu hayya. Ada kata hayya di situ? Nah, sama. Dan di hari dia dibangkitkan. Jadi hari lahirnya Nabi Yahya Allah yang cerita langsung, makanya pakai kata dia. Tapi kalau hari lahirnya saya, kata Nabi Isa, saya yang cerita, makanya menggunakan kata saya. Itu keistimewaan luar biasa. Kamu punya biografi diceritakan oleh Allah. Kalau saya yang cerita sendiri biografi saya, hari lahir saya, wafatnya saya. Tapi engkau, Allah yang mengatakan bahwa keselamatan atas dirinya di hari dia dilahirkan, dan di hari dia akan wafat, dan di hari dia akan dibangkitkan dalam keadaan. Itu Allah yang ceritakan biografi. Kemuliaan itu kau miliki khusus untuk, sedangkan saya tidak memiliki kemuliaan itu. Padahal di surat yang sama, surat Maryam, Nabi kita Muhammad SAW, tadi saya katakan dari awal bahwa Nabi lahir hari Senin, kesepakatan seluruh para ulama. Tapi kalau bulan hilaf, karena gak ada data baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang menyampaikan bahwa Nabi lahir di bulan ini gak ada. Sifatnya masih berubah istihadnya para ulama. Ya, sekali lagi, Rabiul Awal itu adalah istihad para ulama, hasil penelitian para ulama yang mayoritas Rabiul Awal. Ada yang berpendapat Nabi lahir di bulan Syawal. Ada juga yang berpendapat Nabi lahir di bulan Rabiul Akhir. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Nabi lahir di bulan suci Ramadan. Artinya kalau bulannya itu masih terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang mayoritas adalah Rabiul Awal. Kemudian tanggalnya juga khilaf. Ada yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan Nabi lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Sebagaimana dalam kitab Rahimul Makhtub, juga dalam kitab Bahjatul Mahafid wal Bughyatul Amasi lil Muhaddits al-Amil. Ada yang berpendapat tanggal 10 Rabiul Awal.
Ada yang berpendapat tanggal 12. Nah, 12 ini riwayat yang kuat. Ada sahabat Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Jabir bin Abdillah. Nah, mereka meriwayatkan bahwa Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Ini yang dijadikan penetapan di kalender kita bahwa Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi lahir di tahun gajah, Amul Fil. Itu juga khilaf peristiwa Raja Abraha dimusnahkan oleh Allah. Setelah itu Nabi lahir, itu banyak terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan puluhan tahun setelah itu baru Nabi lahir. Ada yang mengatakan tahun sekian Nabi lahir. Ada yang mengatakan beberapa bulan setelah peristiwa tersebut dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang berpendapat 50 hari setelah Allah musnahkan pasukan bergajah, 50 hari setelahnya dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pendapat yang saya secara pribadi mengikutinya. Jadi 50 hari setelah dimusnahkan pasukan bergajah, Nabi dilahirkan ke alam dunia. Karena ini ada sanad riwayat dari Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, kalau tidak salah ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Juga pendapat ini termuat dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah min al-Mawahib Al-Ilmiyah karya Al-Qadi Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau mengatakan 50 hari setelah peristiwa dimusnahkan pasukan bergajah dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ada catatan penting. Kita jangan bayangkan Nabi ini lahir sebagaimana kita lahir. Kurang ajar. Bagaimana sih kita nih kalau lahir penuh dengan darah? Itu tidak. Kalau melahirkan normal lewat mana? Mohon maaf, lewat tempat keluarga kecil. Fatwa khususnya mazhab Maliki, ya, ulama-ulama bermazhab Maliki bisa dilihat dan bisa dicek di dalam kitab Nihayatul Zaid karya Syekh Nawawi Al-Batin. Di situ dikatakan wa afta al-Malikiyah, telah berfatwa para ulama mazhab Maliki. Siapa yang mengatakan semua para nabi, bukan hanya Muhammad SAW, mereka lahir lewat tempat keluarga kencing, maka orang itu masuk pengadilan hukum Islam dan dihukum mati. Itu kalau hukum Islam. Kehormatan Nabi itu tidak bisa ditawar-menawar. Beda halnya orang nggak paham ya. Kalau dia nggak paham, itu beda kasus, dimaafkan karena tidak tahu. Tapi kalau hukum asalnya, kalau ada pendapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan semua para nabi lahir sebagaimana orang biasa lahir di tempat keluarnya air kencing, maka diberikan sanksi hukum mati, kisos. Itu bisa dilihat di dalam kitab Nihayatul Zaid. Terus lahirnya bagaimana? Lahirnya Allah Maha Tahu. Lahirnya saja berbeda. Mereka lahir, Allah izinkan bisa menyebut nama Allah. Nabi lahir pada zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa asyhadu bi ismihi ila sama. Kemudian jari telunjuknya mengisyaratkan ke langit bahwa Allah Maha Tinggi. Itu waktu lahir. Dan wa sajid, posisinya sujud, ngadapnya kiblat. Itu baru lahir. Nabi Isa baru lahir sudah ceramah. Baru lahir ceramah Nabi Isa. Wa usali, Allah berikan wasiat padaku, laksanakan sholat, tunaikan zakat. Kurang lebih maknanya ceramah. Jadi mereka beda lahirnya dan tidak membawa darah.
najis tidak nempel, tidak keluar dengan najis. Allah punya kuasa. Kalau bicara kuasanya Allah, segalanya mungkin. Dan yang perlu dicatat, nggak ada yang melihat beliau telanjang bulan, walaupun waktu lagi. Hukumnya Allah mengharamkan siapapun melihat auratnya Nabi Muhammad SAW dan auratnya para nabi. Terus bagaimana baru lahir? Kok tidak ada yang bisa melihat? Allah bungkus dengan cahaya. Makanya ibu beliau bilang, waktu saya melahirkan muncul cahaya terang sampai ke negeri Syam. Dibungkus, dijaga. Siapa yang melihat auratnya Nabi saat itu matanya buta? Gak bisa, dibungkus dijaga. Dan ini ada riwayatnya, bukan dikarang-karang, bukan para ulama sejarah melarang-larang, tidak. Dari Tarikh Ya'qubi, Imam Ya'qub punya kitab Tarikh Ya'qubi. Kemudian di kitabnya Al-Ghani, Syekh Yusuf Al-Hani mengatakan Nabi bersabda, "Lam yara ahadun sawati." Lam yara ahadun sawati. Gak ada satu pun makhluk yang pernah melihat auratku. Dibungkus dengan cahaya. Itu waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terlahir qabla al-fajr. Sebelum fajar, hari Senin 12 Rabiul Awal, pendapat yang kita ambil yang kuat, 50 hari setelah hancurnya pasukan bergajah, lahirnya sebelum fajar. Qubayl al-fajr abrazat syamsal huda zahara habib mukarrama wa busana. Di Maulid Ad-Dalilami ya, disebutkan Nabi lahir sebelum fajar, maka nampak cahaya petunjuk yang telah lahir, yaitu Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait masalah Maulid, hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai titik awal pembahasan sirah nabawiyah. Nah, nanti juga akan dibahas tentang nasab beliau yang nanti terhubung sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lewat Sayyidina Adnan. Dari Sayyidina Adnan, ini yang nasabnya sahih Nabi Muhammad sampai ke Sayyidina Adnan, nanti kita bahas nasab beliau dari Sayyidina Adnan naik ke Nabi Ibrahim itu 38 dari 15 ya. Ma baina Adnan wa baina Ibrahim atau Ismail thalathun agam la yu'rafu. Di antara Sayyidina Adnan ke Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail kurang lebih ada 30 bapak. 30 bapak ini bukan 30 bapak la yu'rafu, yang tidak diketahui nama-nama mereka. Ya, itu ya, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan kembali. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhum wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la tajal lana shakiran mahruма. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.